Banyak. Rasanya ingin bunuh diri, Pak. Saya ingin saja bunuh diri, ingin bunuh diri. Itu jalan yang sesat, ya. Pemikiran yang fatal, yang sesatnya. Dari situ juga saya bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Dan tentunya masih membahas tentang anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya, semangat untuk bangkit, ya. Anda harus semangat. Ya. Kalau Anda tidak semangat, nah, kapan lagi? Sekarang harus semangat, ya. Semangat terus. Sensasi yang Anda rasakan, cuek saja, ya. Walaupun itu susah, Anda latih. Gitu. Ya. Aduh, sakit nih. Nanti malam Jumat bisa dipakai atau enggak ini? Masih utuh atau enggak ini? Nanti tak lihatnya masih utuh atau enggak. Ini udah lama enggak latihan ini. Mau latihan aja udah memakan. Oke, ya. Jangan bosan melihat saya, ya. Jangan bosan melihat saya karena saya akan terus memotivasi Anda. Begini ya, begini. Saya tahu apa yang Anda rasakan, sensasi apapun yang Anda rasakan saat ini. Saya tahu, paham sekali. Karena apa? Saya ini pelaku, ya. Maksudnya pelaku di sini adalah apa? Saya merasakan, pernah merasakan, ya, pernah mengalami. Jadi yang saya ungkapkan ini, saya tidak teori, begitu. Tidak teori-teori saja, gitu ya. Karena orang yang pernah mengalami itu, ya, akan memahami. Ya, orang lain mungkin tidak memahami, mungkin bisa saja Anda dibilang lebih dan sebagainya, tetapi saya tidak. Ya, saya kalau membaca komen-komen Anda, saya sudah tahu itu apa yang Anda rasakan. Oke, ada 3 ini yang perlu Anda tanamkan di diri Anda. Apa itu? Sensasi-sensasi yang Anda rasakan saat ini, ya. Yang pertama harus Anda hadapi dengan tenang, begitu. Kalau Anda merasakan sensasi itu, Anda hadapi dengan gerusak-gerusu, tergesa-gesa. Waduh, bagaimana? Nanti sensasi yang lain itu akan berdatangan. Kalau Anda tidak percaya, coba. Nah, itu kenapa saya selalu menuntun Anda, menyarankan Anda untuk selalu tenang. Walaupun itu susah, saya tahu itu susah, tetapi kita bisa melatih. Susah, kalau tidak kita latih, ya tidak akan bisa menjadi mudah, gitu ya. Latih itu sedikit demi sedikit. Sudah pernah saya ungkapkan, apa yang Anda takutkan, latih untuk diberanikan, ya. Itu yang pertama. Ini singkat saja video saya, ya. Yang kedua, sensasi yang Anda rasakan saat ini, ya. Kalau Anda masih merasakan sensasi itu, ya, jangan berontak, ya, jangan berontak. Artinya begini. Jadi misalkan Anda merasakan sensasi, ya, Anda ingin berontak saja, ingin berontak, ingin berteriak, ingin bagaimana, berontak pokoknya. Anda berontak ke siapa? Ya, yang membuat Anda sakit itu siapa? Allah, kan? Allah. Tentunya Allah memberikan sakit pada seseorang. Itu pasti ada istilahnya apa, ya? Istilahnya begini, ya. Mungkin dari pola hidup kita, ya, pola pikir kita, dari sikap-sikap kita, sifat-sifat kita, begitu. Walaupun Allah menurunkan sakit itu bisa kepada siapa saja, ya, baik orang yang rajin ibadah atau baik orang
orang yang baik ya, orang yang baik, yang rajin ibadah, itu juga bisa Allah uji sakit begitu. Nah, di sini kita lebih baik aja introspeksi diri saja. Kenapa sih saya sakit psikosomatis ini, anxiety, asam lambung? Kenapa sih? Nah, itu introspeksi diri. Biar apa? Biar Anda tidak berontak, ya, tidak berontak begitu. Kalau Anda berontak itu buktinya juga Anda itu nggak ikhlas menerima keadaan ini, gitu. Ya, itu jadi kalau Anda merasakan sensasi-sensasi itu, alangkah baiknya Anda itu sudah jangan berontak. Ya. Anda terima aja dulu, terima sambil Anda berikhtiar, ya, berikhtiar dan berdoa, gitu. Nah, itu. Terus yang ketiga, sensasi-sensasi yang Anda rasakan saat ini, ya, jangan tanggapi dengan keluhan-keluhan, ya, banyak mengeluh, ya, apa sedikit mengeluh, begini sedikit mengeluh, pasti Anda bertanya, apakah Bapak begitu? Dulu saya iya, tapi setelah seiring waktu berjalan, saya tidak mau lagi mengeluh, ya. Kalau saya merasakan sensasi itu, ya sudah, saya rileks saja, tenang saja. Sambil saya berpikir, sudah, berpikir, saya ikhlas, begitu. Itu, ya. Terus selanjutnya, Anda tidak boleh manja, ya, tidak boleh manja. Gini ya, begini, jangan seudon dulu sama saya. Maksud saya di sini ya, apa-apa sedikit Anda manja, aduh saya nggak berani keluar, saya di dalam aja, di dalam aja, sudah mengurung diri. Nah itu salah ya, salah. Saya tekankan lagi, itu salah. Ya, pokoknya sensasi apapun nggak usah manja begitu. Anda kerja saja, jangan manja. Walaupun saya tahu, Bapak asal ngomong aja, tidak ya. Tidak, saya tahu kalau badan Anda lemah. Iya, saya tahu. Begini ya, kenapa saya bilang gitu? Karena saat saya sakit, saya itu tetap bekerja ya. Tetap bekerja, walaupun sensasi itu datang ya. Sensasi itu datang, saya tetap bekerja ya. Di kantor saya gelisah, saat belum tahu ilmunya, ya udah saya pulang gitu. Pulang gitu, tiduran dan sebagainya. Tetapi saya nggak manja, tetap saya bekerja begitu. Sampai kadang kalau saya pulang itu ya, pulang dari kantor, itu yang mengantar teman. Kenapa? Karena saya itu takut nanti kalau di jalan saya pingsan, itu bagaimana gini, saya diantar sama teman. Dan saya pernah di kantor itu apel malam itu. Saya panik attack, langsung dibawa teman saya di UGD gitu. Tapi saya nggak manja, tetap saya paginya masuk gitu. Saya disuruh cuti, nggak mau saya, nggak mau gitu. Nah itulah, kalau kita hadapi dengan semangat ulet dan tidak manja, kita pokoknya itu sensasi apapun sudahlah, jangan dimanja gitu ya. Itu, ini saya ngomong ini bukan asal teori loh ya, ini betul. Kalau Anda yang mengenal orang Rembang ya, yang mengenal teman, mungkin Anda punya teman yang dinas di Polres Rembang, silakan Anda tanyakan. Saya nggak pernah manja ya, saya apel walaupun ya berdiri sebentar terasa kayak kelingan, terus saya minggir begitu. Dan kadang saya apel itu hanya di ruangan gitu ya, karena kalau saya berdiri lama tidak kuat gitu. Tapi seiring waktu berjalan, alhamdulillah ya, begini keadaan saya, fresh, fit gitu. Kalau Anda ingin rasanya ingin bunuh diri Pak, saya ingin saja bunuh diri, itu jalan yang sesat ya, pemikiran yang fatal, yang sesatnya. Emangnya kalau Anda bunuh diri, urusan di dunia Anda selesai? Ya selesai, Anda tidak merasakan apa-apa. Iya, saya tahu tidak merasakan apa-apa, tetapi keluarga Anda itu menanggung malu begitu ya, menanggung malu dari apa? Dari perbuatan kita. Oh, itu anaknya bunuh diri, oh ini suaminya atau istrinya bunuh diri, ini gini, malu. Termasuk anak-anak Anda juga. Kalau Anda punya niat untuk bunuh diri, pikirlah 1 miliar kali gitu ya. Terus nanti di akhirat masih aja dihisap itu, Anda matinya karena apa? Karena bunuh diri. Sudah, apa nanti gitu ya.
Itu. Jadi pokoknya Anda itu ya nggak boleh manja, ya, tetap tenang, jangan berontak, gitu. Itu ya. Pokoknya Anda tanamkan itu aja terus. Oke, hanya itu saja ya. Siapa yang setuju malam minggu saya live, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Video saya ini hanya motivasi Anda, karena video saya ini sangat singkat sekali. Mungkin hanya itu saja. Salam saya dari Bribka Suno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.